Rahmawati, NIM 060403200082. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan akhlak dan iman. Sebelum kita menjelaskan mengenai hubungan akhlak dan iman, kita harus mengetahui pengertian akhlak, pengertian iman, kemudian kita mengetahui hubungan akhlak dan iman. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata huluk, khalaqa yahluku hulukon. Nah, secara bahasa ini, kata ini memiliki arti perangai atau yang mencakup diantaranya sifat, perilaku, tabiat, etika, karakter, dan kepribadian. Sedangkan menurut istilah, akhlak ialah kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan dengan mudah dan sopan tanpa dipikir dan direnungkan terlebih dahulu. Misalnya, orang yang tersandung biasanya, dia ada yang beragam-ragam manusia, ada yang mengatakan langsung innalillahi, ada yang mengatakan kata-kata yang sepatutnya tidak perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tabiat yang seperti itu, etika yang seperti itu, karakter yang seperti itu, itulah yang dinamakan akhlak. Akhlak yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, yaitu maksudnya seorang muslim itu harus menerapkan akhlak yang harus diterapkan, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam semesta. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah, akhlak yang baik kepada Allah yaitu ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir-takdir Allah yang telah diberikan kepada kita. 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Di antaranya, 1. Karena Allah itu menciptakan manusia. 2. Karena Allah telah melengkapkan panca indera, mulai dari mata kita bisa melihat, mulai dari hidung kita bisa mencium aroma, dan lain sebagainya. Karena Allah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, dan juga karena Allah yang memuliakan manusia dengan diberikannya daratan dan lautan. Nah, maksudnya bagaimana? Allah itu telah memberikan rezeki kepada kita, kemudian diberikannya daratan, Allah itu di daratan, kita sebagai manusia telah dimuliakan oleh Allah. Allah telah memberi pekerjaan manusia yang sebagaimana mestinya, dan di daratan manusia itu sudah diberi kenikmatan rezeki, yaitu dari makanan. Manusia bisa memperoleh makanan dari daratan tersebut, yang mana diberikan Allah kepada manusia. Kemudian memuliakannya di lautan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah itu telah memuliakan manusia di lautan, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya makhluk yang paling mulia adalah manusia. Sedangkan hewan-hewan yang di lautan itu kalah mulia dengan manusia itu tersendiri. Bentuk akhlak kepada Allah diantaranya, 1. Kita harus mentaati segala perintahnya. Kita harus mentaati segala perintah. Kalau kita sholat, ya kita harus mengerjakan sholat. Kalau zakat, ya zakat, sebagaimana yang telah ditentukan waktunya ya. Yang kedua, beribadah kepada Allah, yaitu tadi sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa, kemudian berdoa kepada Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Yang kelima, tawadu untuk Allah. Maksudnya tawadu untuk Allah ini, hati kita itu harus rendah di hadapan Allah, mengaku bahwa kita sebagai makhluk itu adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang maha kuasa. Kemudian yang keenam, ridho terhadap ketentuan Allah. Kita harus ridho terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang kedua ini akhlak kepada Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-menurun ke anak cucu kita. Maksudnya warisan itu maksudnya tuh seperti akhlak. Akhlak kita bisa meneladani sikap-sikap terpuji Nabi Muhammad SAW. Kita bisa
meniru sholat yang benar ya dari Nabi Muhammad SAW tadi. Kemudian bentuk akhlak kepada Rasulullah SAW. Bentuk akhlaknya kita menghidupkan sunnah. Jadi kita menghidupkan sunnah Rasul seperti kemarin ada puasa Rajab, kita puasa Rajab. Kemudian sholat setelah sholat 5 waktu itu biasanya kan ada sholat sebelum sholat subuh, qabliyah subuh, ba'diyah duhur, dan seterusnya. Kemudian taat, kita harus mentaati apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, selalu bersolawat. Yang keempat, mencintai keluarga Rasulullah SAW. Yang ketiga, bentuk akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama manusia. Jadi kita berinteraksi kepada sesama manusia itu juga harus membutuhkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini meliputi kita harus husnudon, kita harus berprasangka baik kepada sesama manusia. Kemudian tasamuh itu saling menghargai. Jadi jika ada suatu reuni atau suatu pendapat dari orang lain, itu kita harus saling menghargai pendapat orangnya itu tadi. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, ta'awun itu tolong menolong, yang mana dalil ta'awun ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam mengerjakan dosa dan permusuhan. Itulah penjelasan dalil dari surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian yang keempat ini akhlak terhadap alam semesta. Jadi akhlak terhadap alam semesta ini perilaku yang menggambarkan akhlak yang baik terhadap alam. Di antaranya kita harus memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat. Ya, contohnya saja kita membuang sampah pada tempatnya. Jika mempunyai bunga, kita menyiram bunga itu, kita merawat bunga itu agar lingkungan yang ada di sekitar kita tetap bersih dan sehat. Yang kemudian kedua, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Jadi seperti contohnya jangan mengerjakan penebangan hutan secara liar, membuang sampah secara sembarangan, karena itu akan mengurangi akhlak kita terhadap alam semesta. Akhlak adalah tujuan utama yang diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi yang diutus kepada manusia. Akhlaknya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari iman dan akidah. Kita mengetahui sendiri bahwasanya Rasulullah diangkat ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Sebagaimana hadis yang telah kita ketahui, hadis yang dari Imam Baihaqi dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, yakni sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, kemuliaan akhlak manusia. Kemudian golongan akhlak. Akhlak ini ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Maksud dari akhlak terpuji itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Biasanya orang yang memiliki akhlak terpuji ini akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya, merasa dirinya diawasi oleh Allah. Contohnya dari akhlak terpuji, sopan, sabar, jujur, dermawan, dan rendah hati. Kemudian yang kedua, akhlak tercela. Akhlak tercela ini maksudnya akhlak yang mana harus dijauhi oleh orang muslim, akhlak yang jelek, karena dapat menimbulkan madorot baik dari dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Contoh dari akhlak tercela yaitu tamak, takabur, hasud, aniaya, ghibah, riya, dan iri. Maksud dari sikap irinya orang lain, karena orang yang mempunyai sifat iri kepada orang lain, maka dia akan dibenci oleh Allah. Dia merasa tidak bersyukur oleh Allah terhadap kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Dia tidak tahu diri, maksudnya dia tidak tahu diri itu Allah telah memberi kenikmatan terhadapnya. Seharusnya dia harus mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Yang keempat, dia itu merasa dia itu akan dijauhi oleh orang lain.
orang yang mempunyai sifat iri, dia akan dijauhi oleh orang lain. Kemudian akan muncul fitnah di sini, akan muncul dendam kepada orang lain, yang mana ini akan berdampak kepada orang lain karena orang iri akan menyebarkan fitnah. Sampai ia tidak merasa iri, dia akan menyebarkan suatu berita yang tidak pasti kebenarannya dan itu akan berdampak kepada orang lain. Kemudian iman, pengertian iman menurut bahasa Arab artinya kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilahnya yaitu berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Maksudnya mengucapkan dengan lisan, orang yang beriman akan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian meyakini dengan hati, dia yakin bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dia akan mengamalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Nabi dan Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah. Kemudian amalan-amalan hati ini bisa kita terapkan dalam bentuk perkara yang berisikan keyakinan akidah. Contohnya, meyakini semua rukun iman. Dia akan yakin rukun iman itu apa? Ia akan yakin rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir atau kiamat. Jadi kita harus yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Kemudian iman kepada takdir atau qada dan qadar Allah. Contohnya, kita sekarang sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya akan ada virus corona. Sekarang ada virus corona. Kita harus yakin bahwasanya itu adalah takdir Allah. Kita yakin bahwasanya makhluk corona itu tadi itu adalah utusan Allah, dan kapan berakhirnya ya kita juga tidak tahu. Kemudian amalan-amalan lisan ini bisa kita terapkan dalam bentuk membiasakan melafadzkan kalimat tauhid, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Allah akan memberi balasan yang baik kepada seseorang yang beriman kepadanya, sebagaimana hal ini telah dicantumkan firman Allah surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falyuhyiyannahu hayatan thayyibah walajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan terhadap mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosyidah Nur Abiyah dengan NIM 060403200075. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hubungan akhlak dengan iman. Akhlak yang baik adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Orang yang memiliki akhlak yang baik sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab masuk jannahnya seseorang sebagai pencipta, dan tidak ada sekutu baginya semata. Bersyukur dan beradab kepadanya sesuai dengan yang telah digariskan. Berikut penjelasan hubungan akhlak dengan iman, yaitu yang pertama, iman menjadi dasar perilaku. Iman adalah dasar perilaku atau akhlak. Tanpa iman atau iman yang keliru tentu akan berefek pada kelirunya akhlak kita. Yang kedua yaitu akhlak adalah bukti keimanan. Akhlak adalah bukti keimanan. Seseorang yang mengaku beriman namun tidak pernah berakhlak yang mulia atau sesuai dengan Islam tentu menjadi pertanyaan, apakah benar-benar dalam keimanan yang kuat? Untuk itu, tidak hanya cukup dengan iman,
namun harus juga membuktikan diri dengan akhlak. Dan yang terakhir yaitu iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Kelak di akhirat nanti, Allah tidak akan mempertanyakan salah satunya saja, melainkan seluruhnya, yaitu iman dan akhlaknya. Orang beriman belum tentu selamat. Jika akhlaknya buruk, begitupun orang yang tidak beriman, tentu akan mempersulit akhlaknya yang baik. Kerangka akhlak adalah iman, Islam, dan takwa. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Iman terutama berkaitan dengan kehidupan batin, sementara Islam terutama berkaitan dengan amal lahir. Maka, takwa secara serempak terdiri dari keimanan maupun keislaman. Iman sebagai alat penggerak manusia untuk meningkatkan nilai luhur dan moral yang bersih. Akhlak al-karimah merupakan syarat kesempurnaan iman seseorang, sehingga orang yang tidak berperilaku baik terhadap sesama dan tetangganya dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang kurang sempurna imannya. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.